Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait ruang kolaborasi topik 5 perancangan dan pengembangan kurikulum. Saya sendiri yaitu Putra Adi Bapak. Saya Khosyatul Luhut. Saya Indes Valia. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami Mbak Khosyatul Luhut. Oke, baik. Di sini kami kelompok 2 mempresentasikan lembar kerja yang kedua yaitu H, Hook and Hold. Nah, di sini lembar kerja H, Hook and Hold atau lembar kerja H adalah lembar kerja yang berfokus pada langkah-langkah dalam pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan atau masalah terbuka yang berhubungan dengan pengetahuan peserta didik. Tujuannya adalah untuk menarik dan mempertahankan perhatian peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Di sini kami ada 5 persoalan dalam lembar kerja H. Yang pertama, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerja. Yang kedua, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Yang ketiga, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keinginan tahuan terhadap materi. Kemudian yang keempat, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Yang kelima, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan. Nah, yang pertama, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Yang pertama yaitu membuat kontrak belajar di awal pembelajaran. Jadi di sini peserta didik dengan guru bisa membuat kesepakatan dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian menggunakan model pembelajaran kooperatif. Nah, di sini peserta didik bisa saling membantu sama-sama untuk bisa memecahkan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah. Yang keempat, menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Oke, yang kedua selanjutnya terkait situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang menarik, konkret, dan sangat penting. Pada kelompok kami menyimpulkan terdapat 3 cara yang sekiranya dapat guru atau pendidik lainnya dilibatkan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti kita ketahui yang bersama, pembelajaran yang baik sekarang adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi yang berpusat kepada peserta didik di sini adalah pembelajaran yang melibatkan ikut serta peserta didik. Kalau mungkin dulu kita menganggapnya itu lebih condong kepada berpusat kepada guru, tapi sekarang peserta didik dilibatkan lebih banyak entah dalam pembuatan proyek, proses, dan sebagainya. Lalu yang kedua, mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Di samping mengajarkan terkait konten materi yang umum, alangkah baiknya juga guru dapat mengaitkannya dengan lingkungan materi sekitar. Yang ketiga, pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang tidak hanya pada satu cakupan saja. Alangkah baiknya bisa mengcover semua diferensiasi yang terjadi di dalam kelas untuk masing-masing peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Dari kelompok 2 kami menyimpulkan bahwa jawaban kami adalah penyampaian materi dengan memanfaatkan media teknologi, baik teknologi digital maupun konvensional. Jika kondisi mendukung, maka guru harus mampu menerapkan teknologi digital dalam pembelajaran. Jika kondisinya kurang, maka kembali lagi ke dalam kondisi masing-masing di dalam suatu pendidikan, seperti itu. Selanjutnya, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar terutama ketika
keadaan pembelajaran terasa sulit. 1. Pembelajaran sesekali diselingi dengan humor atau ekspresi. 2. Pembelajaran diselingi dengan cerita tentang perjuangan orang yang sukses dalam karirnya. 3. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran seperti kuis. Selanjutnya, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Jawabannya yaitu lingkungan yang kurang menyenangkan. 2. Ketidakpercayaan pada diri sendiri. 3. Keterbatasan pandangan dan pemikiran yang konservatif. 4. Tekanan dari orang lain atau ekspektasi yang tinggi. Dan yang terakhir 5. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga akan menghambat proses belajar mengajar. Oke, terima kasih telah memperhatikan dan mengikuti hasil paparan kelompok 2 dengan baik. Selanjutnya barangkali ada masukan, pertanyaan atau saran dari teman-teman terkait hasil pemaparan diskusi kelompok 2, sekiranya bisa disampaikan kepada kami. Ini elaborasinya belum usah di skip. Dia sambil menunggu ya. Coba tadi yang terakhir itu. Yang terakhir itu kan hambatan ya. Nah, kalau ada hambatan, ini kan udah selesai, udah thank you nih. Padahal ini baru hambatan loh. Kira-kira solusi yang bisa dilakukan untuk menghapus hambatan ini itu apa gitu. Kalian meskipun ini tidak ditanyakan ya, di sana kan cuma pertanyaannya sampai ini toh. Nah, alangkah lebih baiknya kalau ini juga diberikan solusinya begitu. Ibu, berarti konteks pertanyaan dari Bu Yayan tadi, hambatan-hambatan ini kan sudah kami poinkan di dalam beberapa poin di PowerPoint ini. Terus kira-kira kiat-kiat apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghapus hambatan ini? Solusi dari hambatan Oke, ini. solusi. Ini masukan saja dari saya. Nah, barangkali ini teman-teman yang lain nih, ini kan sudah Oh, iya Bu, tadi pertanyaan. Iya. Nah, ini baru pertanyaannya ini Oke. ke semuanya. Kira-kira ini kan ada 5 hambatan yang dituliskan oleh kelompok 2. 2. Kira-kira kalau menurut kalian solusinya apa? Atau mungkin ada hambatan yang lain? Tapi kalau kasih hambatan harus plus solusinya loh. Oh, iya. Jadi mendingan nggak usah nulis hambatan gitu ya. Gimana teman-teman? Ini tahu semuanya pasti tahu solusinya deh. Ya kan? Kalau ya solusinya kan tinggal dinegasikan. Kalau orang matematika ya tinggal dinegasikan aja untuk membuatnya jadi positif itu seperti apa gitu kan? Gimana teman-teman? Yang lain loh silakan menanggapi ini elaborasi. Masa di skip? Saya diawali dari kelompoknya. Mesti awalnya dari kelompok nanti presentasi gitu. Biar kepancing. Ya silakan nggak apa-apa. Kalau kalian Iya, silakan teman-teman jika ada masukan, komentar, iya, balik-balik cewek. barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahkan, jangan dikurangi. Itu lingkungan yang kurang menyenangkan atau negatif itu dalam artian Oke, Mbak Sita mau bertanya, silakan Mbak. Yang keras Mbak, biar kedengeran. dari kelompoknya jenengan itu maksudnya untuk yang lingkungan yang kurang menyenangkan itu dalam artian dari lingkungannya, sarana prasarananya atau fasilitasnya atau dari Peserta didik. Oke. iya maksudnya dari pesertanya itu loh yang dimaksud. Oke. Terkait pertanyaan dari Mbak Siti Masita terkait lingkungan yang kurang menyenangkan, menurut kami itu bisa saja dari lingkungan fisik suatu peserta didik belajar di dalamnya sama lingkungan belajarnya. Mungkin kan kita bisa lihat lingkungan fisik dari masing-masing satuan pendidikan sekarang berbeda-beda, entah itu yang sama-sama berstatus negeri, ada yang maju banget, ada yang ada kalanya. Terus yang kedua, lingkungan belajar teman-teman sepermainannya. Kadang kan namanya peserta didik kita semua telah mengalaminya ya. Kadang bisa kita satu frekuensi dengan mereka, kadang tidak. Makanya tidak jauh-jauh dari setiap satu kelompok atau satu ruangan tersebut mesti ada satu, mungkin ya satu, menurut kami satu minimal peserta didik yang sukanya diam, entah diam karena
tidak ada temannya atau seperti apa, seperti itu Mbak Sito. Menanggapi ya. Ya silakan Mbak Sito yang terakhir. Aduh, itu terkait untuk lingkungan belajar yang aman dan nyaman itu kan memang kita tidak bisa memungkiri ya untuk fasilitas dan lain sebagainya. Kadang kan memang ada kayak Mas Putra tadi, ada sekolah yang memang benar-benar maju dan memang alat kadarnya atau ada kalanya tadi ya. Ada kalanya kayaknya. Kayak gitu. Ya ala kadarnya. Ya kayak contoh lingkungan belajar aman nyaman kan kadang memang ada beberapa sekolah yang kurang memenuhi kriteria itu kan. Kayak di sekolah saya itu kan memang ada banyak sekali kekurangan sih di sana. Apalagi kan memang dana dari pemerintah untuk bos itu kan kadang untuk yang rehabilitasi dan sebagainya itu tidak boleh kayak gitu. Renovasi. Renovasi malah keliru kayak Mas Putra tadi. Ya kayak gitu pembangunan makanya dana bos itu kan nggak bisa dialokasikan di situ kan. Paling cuma fasilitas hanya kipas, penambahan listrik itu ya basic-basicnya aja. Mungkin kita sebagai guru memang harus muter otak ya atau muter ide terkait untuk bagaimana kita memanfaatkan dari fasilitas yang ala kadarnya itu bisa mengemas menjadi lingkungan belajar yang menyenangkan terhadap peserta didik. Itu kan kita harus jadi PR tersendiri kan. Nah itu memang tugas kita. Terus guru bisa bisa memberikan strategi atau pendekatan terkait hal tersebut. Misal memang pembelajaran kita tidak ada fasilitas LCD, ya memang guru tidak bisa menerapkan pembelajaran yang menggunakan basicnya di laptop atau LCD. Kita bisa nanti menggunakan strategi yang lain, PBL atau project bisa seperti itu ya. Terus juga ada beberapa kelas itu sama sekali nggak ada kipas Mas. Saya juga gitu mengalami 2 tahun nggak ada kipas. Masya Allah kalau habis istirahat wah baunya kayak gitu kan. Nanti ada kalanya kita memberikan pembelajaran itu dengan pendekatan lingkungan seperti itu. Jadi memang dengan problem tadi kita kaitkan dengan pendekatan yang kita sesuaikan dengan fasilitas yang ada kayak gitu sih mungkin dari saya. Kalau meminimalisir resiko tadi yang terkait lingkungan belajar yang kurang. Iya Mbak, saya menambahkan kembali ya terkait lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tadi yang dikatakan Mas Sito, ruang kelasnya nggak ada kipas angin dan kurang nyaman dan aman sebagainya. Saya kembali sharing ya kepada teman-teman. Kalau melihat kembali di sekolah saya saat sebelum saya melakukan kegiatan perguruan di BPG, saat itu salah satu cara yang dapat dilakukan kami melalui perwakilan kepala sekolah, karena kebetulan kepala sekolahnya itu sangat terbuka, berani untuk berbicara dan mengaturkan atau meminta kepada wali murid. Jadi memintanya itu tidak secara terang-terangan harus, tetapi kembali lagi ke prinsip kenyamanan dan keamanan kegiatan belajar mengajar peserta didik juga itu untuk diri mereka sendiri. Jadi dari SD saya saat itu masing-masing wali murid itu bergotong royong. Jadi dari dana mereka dibuatlah kayak misalkan melukis dan menghias kelas supaya nyaman dan aman, supaya nyaman dilihat dari sudut pandang, itu enak dilihat. Terus lalu yang kedua, dari situ pula setelah pengadaan rapat yang misalkan ruang kelasnya belum ada kipas angin, entah satu atau belum, itu wali muridnya itu saling bergotong royong iuran untuk membelikan kipas angin untuk membuat kenyamanan peserta belajar selama kegiatan belajar mengajar seperti itu Mbak. Namun itu kembali lagi ke sikap dan pilihan masing-masing satuan pendidikan mau ambil langkah yang maju atau sekedar berjalan di tempat saja seperti itu. Oke, sekiranya teman-teman yang lain barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya kembali. Untuk kasus yang pertama ya, berarti sudah solve seperti itu, sama kan seide ya kalian yang dari kasus dari Mas Putra dan juga Mbak Siti seperti itu. Lanjut ke yang berikutnya. Nah ini notif ya.
3, 4, dan 5 itu kira-kira kalian sudah mempunyai solusinya semua ataukah kira-kira yang mana sih yang susah gitu solusinya? Yang nomor 5 itu kan hampir sama dengan yang pertama ya. Nah, solusinya hampir sama. Kemudian yang kedua, 3 dan 4 ini juga hampir sama ya. Ini kaitannya dengan psikologis ya. Nah, kan? Jadi bukan dengan sesuatu yang fisik, ini kan yang psikis ya. Yang 2, 3 dan 4. Yang nomor 5 itu kan sarana dan prasarana itu kan masuknya juga bisa nomor 1. Nah, ya kan satu. Iya, nanti Yang 2, sudah 3, disampaikan. 4 kan itu yang psikis Psikis, ya. ya. 2, 3, 4 kan psikis, 1 dan 5 itu fisik. Gitu. Kira-kira kalau yang 2, 3, 4 itu solusinya seperti apa? Jadi kalau di SD kan tidak ada guru BK ya. Iya, Bu. Nah, berarti kalau di SD itu menangani permasalahan seperti ini seperti apa? Yang dari PGSD ini, yang dari PGSD, expertnya kalian yang jawab, jangan Mas Putra. Saya bahasa Inggris. yang memang PGSD. Oh, Mbak Mutia, PGC ya Mbak? PGC Ugus ya? Mbak Mutia betul PGC Ugus? Maksudnya kan lebih tahu ya untuk kasus yang seperti ini ya, lebih tahu. Jadi jangan ditanyakan ke yang dari prodi-prodi yang bukan PGSD, nah yang non PGSD. Nah, kalau menangani permasalahan psikis di anak atau peserta didik SD itu seperti apa? Saya juga kurang tahu loh. Nah, ini kan kita di sini sama-sama belajar. Gimana? Teman-teman yang dari SD yuk silakan. Kalau dari kalian bertiga, kalau Mas Putra kan bahasa Inggris, Mbak Ya. siapa? Mbak Uut dari Matematika. Terus? Ini PGC Bu. Nah, Ya, ya, aku lagi Bu. ya silakan. Kalau menurut Nah, kalau menurut Mbak Uut gimana? Mbak Indah, Mbak Indah gimana? 2, 3, 4. Dulu kan pastinya waktu S1 ada kan mata kuliah yang berkaitan dengan gitu. Kira-kira penanganannya seperti apa? Kalau ini ketika ada persoalan ini di sekolah menengah ya, SMP atau SMA kan, ya kita bisa serahkan ke guru ya. Nah, ada pembimbingan. Nah, kalau di SD itu seperti apa? Ini saya kan juga pengen tahu ya. Silakan Mbak Indah. Boleh. Kalau pengalaman saya ya Bu, di SD itu kan nggak ada guru BK-nya. Jadi yang handle itu wali kelas. Semuanya itu wali kelas. Wali kelas itu sama dengan guru kelasnya Bu ya? Iya, Iya, guru wali kelas. kelas, guru kelas. Kalau nggak ada guru olahraga ya guru Olahraga. olahraga. Jadi wali kelas itu handle semuanya. Misal kayak multitasking, ya multitasking Mbak. Misal nggak di kelas saya dulu, murid saya tuh ada yang pemalu Bu. Jadi tuh dia nggak bisa apa ya bersosialisasi sama temannya itu susah. Harus kayak diajak gurunya dulu, ayo kita belajar ini. Nah, cara menanganinya itu kalau saya selalu ngasih les tambahan gitu. Dia kan ketertinggalannya kan banyak sekali. Nah, itu saya kasih les tambahan Di luar jam. jam setiap hari selama 15 menit sampai setengah jam. Jadi mulai dari situ setiap pembelajaran saya ikutkan untuk berpartisipasi Bu. Misalnya permainan, kan di saya ada sistem bintang. Kalau jawab itu dapat 1 bintang. Nanti kalau bintangnya sudah 10 itu akan dapat hadiah. Nah, dia itu saya ikutkan terus Bu. Jadi lama-lama itu kan dia bisa bersosialisasi sama temannya juga, bisa ngobrol bareng, jajan bareng. Nah, dari situ saya mikirnya kalau untuk psikis siswa itu difokuskan ke guru kelasnya. Enggak, kalau di sekolah saya itu nggak boleh permasalahan di sekolah itu nggak boleh dibawa ke rumah itu. Jadi misal kalau guru kelasnya nggak bisa nangani, nanti dirapatkan di semua guru, nanti dicari solusinya.
Terus kalau tadi kok menarik ya, nggak boleh dibawa ke luar sekolah. Iya. Nah orang tua, partisipasi orang tua gimana? Maksudnya selagi betul, selagi gurunya bisa menghandle itu orang tuanya enggak perlu. Nah, intinya sebelum masuk ke orang tua. Iya. Betul. Berarti kalau misalkan guru dan rapat dewan guru Iya. belum bisa menangani permasalahan ini, baru Orang sampaikan ke orang tua. Iya. Oke. Gimana, Mbak? Ya, setuju Bu. Tapi berarti untuk itu tidak bisa untuk menjawab yang soal tekanan dari orang lain. Nomor 4. Karena kalau yang poin 4 itu kan memang benar-benar melibatkan orang lain. Nah, Guru lain enggak? orang lainnya ini nanti masih Jadi ada orang lain siapa? kan mungkin dari pihak artinya kan di luar guru otomatis kalau tekanan dari orang lain dari orang tua. Iya. Hanya ini orang lainnya juga belum tahu ya, Iya. orang lainnya itu siapa. Iya. Tapi kalau ekspektasi yang tinggi itu nggak mungkin dari teman ya. Iya. Pastinya dari orang tua dan dari Orang tua. guru. Dari guru malah. Kadang-kadang guru kan, oh kamu tuh pinter, tapi saya expect kamu tuh lebih tinggi. Lebih. Kadang-kadang kan seperti itu ya, nanti siswanya jadi tekan seperti itu kan. Kadang-kadang gitu loh, kalau misalnya siswa yang udah dijudge pinter, itu nanti di expect gurunya itu kayak lebih Bisa semuanya. bisa lebih dari lagi gitu kan. Jadi mungkin nanti dia tertekan. Nah itu yo sama ya, sebenarnya sama sih. Intinya sama. Ke guru komunikasi sama kelas yang menghandle, yang memberi motivasi, yang ya jadi apa ya, misalnya jadi konsultan ya. Dan di sini membutuhkan kepekaan dari guru kelasnya berarti ya, bukan dari guru kelasnya. Dan guru yang bisa mengidentifikasi, peserta didik yang ini ternyata kok memiliki hambatan yang kedua, ketiga, dan keempat seperti itu kan, berarti ini memerlukan kepekaan guru kelasnya. Dan nanti setelah bisa mengidentifikasi harus ya, bukan diharapkan ya, harus bisa memberikan solusi, karena kalau nggak diberikan solusi akan berlarut-larut sampai nanti dia lulus seperti itu. Akhirnya dia kan nggak maksimal belajarnya seperti itu. Jadi muaranya ke guru kelas ya, untuk menghandle kalau di sekolah menengah itu ada. Ya kalau misalkan tadi dikatakan nanti kalau yang persoalannya nomor 4 ini kan sampai ke orang tua mungkin ya. Ini maksudnya begini sih kalau saya melihat ya, nanti silakan teman-teman menanggapi. Ini kan guru kelas sudah mengidentifikasi, oh ini anak kok ternyata seperti tertekan, kemudian kan ada semacam konsultasi, ternyata anaknya curhat, saya itu di-expect sama ini loh, orang tua saya tuh harus mendapatkan nilai 100 tiap hari seperti itu. Atau ibu sih masa mengharapkan saya selalu mendapatkan nilai 100 gitu kan, maksudnya ke gurunya gitu kan. Itu jadi nanti kan setelah itu dimotivasi atau mungkin diberikan masukan atau gimana lah cara gurunya untuk menghadapi seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, itu bisa jadi nggak ke orang tua kalau siswa sudah diberikan pengertian, sudah diberikan motivasi, oh sebenarnya nggak seperti itu loh, mungkin siswanya aja yang kayak merasa apa ya, merasa lebay dalam menanggapi sesuatu. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Kadang-kadang misalkan kita sebagai orang tua, kita sebenarnya nggak expect apa-apa, tapi siswanya itu masih anak kita itu merasa, oh aku tuh orang tua aku seperti ini, padahal enggak gitu. Kadang-kadang kan pandangan kita dan pandangan anak itu tuh berbeda. Itu yang harus diluruskan juga. Iki apa, guru kelas berat ya. Jadi selain mereka sebagai guru tiap mapel, kemudian jadi guru BK ya, guru BK, terus tiap mapel loh. Kan mapel, kalau misalkan guru di SMP dan SMA kan ya udah matematika ya matematika aja gitu kan ya. Kemudian BK aja, bahasa Inggris aja. Berat loh kalian nantinya. Sudah siap? Insya Allah ya. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman.
dari yang lain silakan. Atau cukup, tapi nanti ditambahin dulu ini. Oke Bu, nanti yang ini. Oke, sekalian cukup ya teman-teman ya. Oke, barang ada yang mau bertanya lagi? Oh tidak, oke. Ya teman-teman, terima kasih telah mengikuti presentasi kelompok kami dengan baik. Mohon maaf apabila dari tutur kata kelompok kami ada yang kurang berkenan. Kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.